5 cara mengubah 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Welcome back di RF Channel on YouTube. Kita dalam edisi liburan, dalam edisi libur lebaran. Saya berharap sekali Anda yang masih memegang THR Anda, coba tonton video ini menjadi renungan buat kita bahwa investasi adalah uang di masa depan buat kita. Sebenarnya adalah penyelamat ketika kita tidak lagi bekerja, penyelamat ketika kita di PHK mendadak, diberhentikan dan apapun lain sebagainya. Anda tetap perlu memiliki uang di masa yang akan datang. Dan bila tidak pernah Anda persiapkan pada hari ini, masa yang akan datang tentunya akan menjadi lebih hanya karena semangat saja Anda menjalani sebuah kehidupan. Oke, kita akan mulai pada video kali ini adalah 5 cara mengubah uang 1 juta menjadi 1 miliar. Dan ini adalah usul daripada teman-teman yang sudah WhatsApp saya. Terima kasih Anda juga mau berkenalan dengan saya, memberikan saran, berkonsultasi. Anda boleh add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Dan banyak juga yang tanya kepada saya, Ryan, bikin video setiap hari, emang Ryan ini nggak kerja? Saya kerja, tapi saya setiap hari sudah dituntut oleh tim saya. Saya membuat sebuah tim kecil, di mana tadinya hanya beberapa orang, hari ini sudah lebih banyak orang lagi yang membantu saya, sehingga saya bisa mengalokasikan waktu pada satu hari 10 atau 20 menit, atau bahkan sampai dengan 1 jam, untuk membuat beberapa video dan bisa dirilis secara berkala. Adalah suatu itikat saya untuk bisa berbagi kepada Indonesia dan orang-orang di dunia terkait dengan kecerdasan finansial. Saya orang yang terlambat mengenal dunia edukasi investasi keuangan dan finansial baru sekitar usia 18 tahun. Saya mulai mengajarkan anak saya mulai dari umur 4 tahun. Dia sudah mulai terbiasa dengan kata saham, dia sudah terbiasa dengan tabungan, dia sudah terbiasa untuk mengerti untung dan rugi, dia sudah terbiasa ada kata-kata Bitcoin di sekitar dia. Dia pun sudah pernah memencet virtual akun untuk virtual trading untuk membeli cryptocurrency, dan dia lihat naiknya ratusan persen, dia masuk di angka 100 jutaan, Bitcoin udah 700 juta. Dia bilang, ini boleh dicairin nggak? Nggak boleh, itu kan cuman ini. Ya udah kalau gitu saya minta sama dia di duitnya, mati gua bilang. Mati dong, dia pencetnya 3.000 dolar. Berarti kan kita nombok banyak sama anak kita gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Saya ingin sekali punya pesan kepada seluruh orang, penting sekali untuk mengenal terlebih dahulu yang namanya keuangan. Kalau Anda tidak kenal, Anda tidak akan pernah punya. Jadi kali ini buat Anda yang belum memiliki uang 1 miliar, saya memiliki satu video 5 cara mengubah 1 juta menjadi 1 miliar. Dan jangan tanya juga di komen, Ryan punya uang 1 miliar atau tidak. Saya punya ilmunya, saya ingin berbagi untuk Anda semua. Yang namanya saya punya dan tidak adalah urusan pribadi saya. Dan itu tidak penting buat Anda. Kenapa? Karena seluruh dasar ilmunya ini adalah eksak dan bisa dipertanggungjawabkan dengan seluruh data yang selalu saya berikan untuk Anda. Itu yang penting. Kita mulai. Mari percayakan satu hal. Saya adalah orang yang ngefans dengan Bruce Lee, dan tentunya banyak orang yang ngefans dengan Bruce Lee, karena dia mengatakan, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once. Jadi dia tidak pernah takut dengan orang yang berlatih daripada 10.000 kicks untuk satu kali. Tapi dia takut, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Jadi dia 10.000 kicks satu kali, tapi ada orang yang berlatih satu tendangan itu 10.000 kali. Dia lebih takut. Oleh karena itu, saya ingin berbicara mengenai satu strategi yang dilakukan berkali-kali. Ini adalah satu kata dasarnya yang ingin saya sampaikan dalam saya membawakan edukasi investasi yang kali ini. Ya, seperti yang dikemukakan oleh Bruce Lee. Jadi, kalau Anda berpikir sekali investasi saja dan menjadi kaya adalah sebuah permainan lotre dengan menggunakan instrumen investasi. Contoh, Anda beli Bitcoin 1 dolar per BTC-nya di tahun 2011. Dan dijual November 2013 di harga 1.000 dolar. Maka uang 1 juta Anda, nolnya akan bertambah 3. Dan Anda akan menjadi miliarder. Ini menurut Anda investasi yang berhasil? Kalau menurut saya, ini adalah lotre yang keluar. Tapi dengan menggunakan kendaraan yang katanya adalah kendaraan investasi. Jadi ini bukan gaya investasi. Ini adalah gaya Anda beli investasi tapi ingin menang lotre. Jadi ini yang saya tidak mau. Jangan
punya kata-kata dasar adalah sekali invest dan menjadi kaya. Tidak bisa. Yang kita maukan adalah gaya daripada Bruce Lee. Satu kali, satu instrumen dilakukan 10.000 kali. Itu adalah dasar daripada investasi yang ingin saya lakukan kepada diri kita sama-sama. Jadi yang dianggap investasi apa, Ryan? Sebuah kegiatan yang Anda lakukan terus-menerus sampai pada sebuah tingkatan. Contoh, Anda sekolah. Anda lakukan sekolah terus-menerus sampai lulus SD. Anda sekolah terus-menerus SMP. Lulus terus-menerus SMA. Lulus terus-menerus kuliah. Lulus terus-menerus S2. Lulus terus-menerus ambil doktor. Lulus terus-menerus ambil gelar, dikasih gelar penghormatan profesor. Itu adalah sebuah tingkatan yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Dan belajarnya terus-menerus kan? Bukan SD satu kali belajar, kelas 1 selesai tiba-tiba kelas 6 ujian, kan enggak. Itulah investasi. Jadi Anda berbicara mengenai investasi keuangan juga sama seperti itu. Anda perlu akan berkali-kali. Jadi 1 jutanya adalah 1 juta kali ini dan dilakukan berkali-kali nilai 1 jutanya. Mungkin Anda akan berimajinasi, loh Ryan, 1 juta kalau mau jadi 1 miliar ya gampang dong Ryan. Ya udah tinggal 1 miliar dibagi 1 juta, yaitu adalah 1000. Iya, 1000 bulan ya. Silakan kalau Anda mau ikutin 1000 bulan. Tapi kan itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa dicapai. Apakah Anda memiliki waktu sebanyak 1000 bulan dalam hidup Anda? Punya. Tapi kalau Anda mau lakukan dengan cara seperti itu ya boleh-boleh saja, dan ya saya nggak tahu, nggak dong, lebih dong 1000 berarti kan 1000 bulan dari 1 tahun 12 bulan berarti lebih, ya kan? Berarti kan Anda perlu puluhan tahun lamanya, di atas 70 tahun untuk bisa menyelesaikan itu. Artinya kita tidak pernah tercapai miliarder dari uang yang sederhana hari ini. Saya tidak tahu menurut Anda, tapi 1 juta menurut saya adalah sesuatu yang hari ini sudah bisa dikejar oleh semua orang. Kalau saya bilangnya adalah 10 juta, mungkin tidak bisa dikejar oleh semua orang. 1 juta menurut saya bisa dikejar semua orang. Masalahnya adalah dengan gaji 4 juta, dengan gaji 2 juta, dengan gaji 5 juta, nilai 1 juta akan berbeda tekanannya. 2 juta adalah 50%-nya. 4 juta adalah 25%-nya. 10 juta hanya 10%-nya. Sehingga menjadi ringan 1 jutanya. Itu tantangannya. Oke? Saya cuma ingin menampilkan adalah satu tendangan yang dilatih 10.000 kali. Sama. Dengan satu nominalnya sama, tapi dilakukan berkali-kali pada sebuah instrumen investasi ataupun pada beberapa instrumen investasi. Mari kita berhitung. Zaman dulu nomor 1 adalah zaman jadul deposito. Kalau Anda mau menggunakan metode zaman paling jadul deposito, yang mana secara notabene paling aman, deposito rata-rata dalam 1 tahun. Bila Anda menabungkan uang 1 juta secara berkala, maka dalam 12 bulan menghasilkan pertumbuhan 1,25% per tahun. Dengan data yang digunakan adalah data 2006 sampai dengan 2020. Karena apa? Karena suku bunga bisa naik dan turun. Maka, untuk 1 miliar, Anda perlu waktu 57 tahun. Lumayan kan? Daripada Anda 1000 bulan. Betul? Dengan menyisihkan 1 juta per bulan ke deposito. Dan ternyata ada satu cara yang menarik yang ingin saya ceritakan. Bila tahun depan, mulai daripada tahun ini Anda mulai 1 juta, tapi tahun depan adalah 1 juta 100. Dengan 100 juta, dengan 100.000, dan tahun depannya lagi Anda tambahkan 100.000, jadi 1 juta kali 12, 1 juta 100 kali 12, 1 juta 200 kali 12. Selalu Anda tingkatkan seperti itu dengan effort yang sederhana. Anda dari 57 tahun menjadi miliarder di 30 tahun ke depan. Dengan cara yang paling aman. Deposito kan selain banknya bangkrut, Anda tidak, dan Anda di atas 2 miliar, tenang Anda, tabungan Anda 1 miliar, berarti di atas kurang dari 1 miliar, 2 miliar, pasti Anda ditanggung LPS, lembaga penjamin simpanan, maka 30 tahun Anda pasti jadi miliarder. Cara yang paling sangat konvensional. Mau pilih 57 tahun, silakan mulai dengan 1 juta setiap bulan. Tapi kalau Anda ingin menjadi 30 tahun, 27 tahun lebih cepat, Anda hanya perlu menambahkan 100.000 setiap tahun. 101,1 bulan 1, 1,1 bulan 2. 100.000-nya itu adalah penambahan akumulasi dari 1 jutanya ya. Oke, ini adalah versi paling jadul. Tenang aja, masih ada 4 versi lagi, yang mana yang pada akhirnya Anda akan sukai. Kita lanjut. Bagian nomor kedua adalah membeli emas. Investasi emas rata-rata dalam 1 tahun, bila Anda menabungkan 1 juta secara berkala, maka dalam 12 bulan menghasilkan pertumbuhan kurang lebih setara 6% per tahun pada pergerakan harga emas. Dengan data 2006 sampai dengan 2020. Maka untuk 1 miliar Anda perlu waktu 30 tahun. Lumayan ya.
tadinya adalah kalau di deposito 30 tahunnya baru bisa dicapai kalau Anda menggunakan strategi 1 juta dijadiin tambahin 100.000, tambahin 100.000, tambahin 100.000 setiap tahun. Ternyata untuk 1 miliar Anda perlu waktu 30 tahun. Dengan menyisihkan 1 juta per bulan ke deposito, sorry, ini bukan deposito ya, ini adalah template, ini ya salah. Anda menggunakan kata-kata emas, oke, per bulan ke emas. Dan setiap tahun Anda tambahkan investasi Anda 100.000, maka Anda bisa meraih 1 miliar 8 tahun lebih cepat. Inilah dengan menggunakan emas. Oke, jadi Anda sudah punya 1 dengan deposito, 2 emas. Wah Ryan, kok lama sekali? Iya, yang namanya investasi itu bukan membeli lotre. Kalau Anda investasi 1 tahun saja tiba-tiba naik, menurut saya seperti lotre. Karena apa? Karena itu sedang hokinya Anda saja. Tapi dalam jangka panjang itu biasanya tidak bisa terjadi. Anda tidak bisa menggantungkan keberuntungan untuk sebuah kesuksesan Anda. Tapi Anda perlu menggantungkan konsistensi agar Anda bisa mencapai. Menurut saya yang dipentingkan adalah konsistensinya, bukan keberuntungannya. Karena hidup memang betul membutuhkan hoki. Tapi Anda perlu melakukan secara terus-menerus agar hokinya datang. Itu yang benar. Menurut saya pribadi juga seperti itu gitu ya. Oke, ini nomor 2. Nomor 3. Membeli dolar. Investasi dolar dalam 1 tahunan, bila Anda menabungkan secara 1 juta berkala, dalam 12 bulan itu menghasilkan kurang lebih pertumbuhan 4% per tahun. Lebih rendah daripada emas, dengan data 2006 sampai 2020. Maka untuk 1 miliar, Anda membutuhkan 37 tahun. Lebih lama 7 tahun daripada emas. Iya dong, karena 4%. Dengan menyisihkan 1 juta per bulan, bukan deposito, tapi pada falas, yaitu dolar. Jadi Anda tukarkan rupiah Anda menjadi 1 juta senilai daripada dolar pada saat itu. Dan dengan setiap tahun Anda tambahkan investasi Anda 100.000, maka Anda bisa meraih 1 miliar dengan 25 tahun. Yes, masalahnya adalah Anda mungkin ngelihat angka ini mungkin jadi getar gitu ya. Dolar gitu ya. Emas Anda nggak percaya, deposito Anda nggak percaya, dolar Anda percayanya apa? Sampai nomor 3 nggak ada yang dipercaya. Padahal yang namanya Amerika lebih kuat secara perekonomian kelihatannya dari Indonesia. Yang kedua, emas lebih bisa dipercaya dari berabad-abad yang lalu. Deposito Anda percaya Bank Indonesia. Nggak percaya juga 3-3. Wah, saya udah nyerah nih. Kenapa? Karena 3 ini adalah sebenarnya yang paling aman dibandingkan yang lain. Oke, kita mulai nomor 4. Kalau Anda ingin mendapatkan untung lebih besar, maka harus membuka resiko lebih tinggi. Itu udah pasti tuh. Itu rumus. Oke, nomor 4. Ini beli saham nomor 4 salah ya. Beli saham. Investasi saham rata-rata dalam 1 tahun bila Anda menabungkan 1 juta berkala dalam 12 bulan menghasilkan pertumbuhan 12,5% per tahun. Nice dong. Ingat, kalau Anda mengatakan pertumbuhan rata-rata 12,5%, bukan artinya setiap tahun selalu untung. Ini salah persepsi. Hati-hati, Anda mau mendapatkan angka 10%, gampang. Tahun ini untung 20%, tahun depan tidak untung 0%. Berarti rata-rata 2 tahun adalah 20% ditambah 0%, hasilnya adalah 10%. Oke, 12,5% adalah rata-rata. Dengan data 2006 sampai dengan tahun 2020. Maka untuk 1 miliar, Anda perlu waktu 20 tahun. Lumayan dong, lebih cepat daripada emas, 10 tahun. Dengan menyisihkan 1 juta per bulan ke investasi saham. Pak, sahamnya apa? Itu perkaranya beda. Itu di luar perkara yang video kali ini. Anda bisa tonton video analisis saham yang lain. Dan dengan setiap tahun Anda tambahkan investasi Anda 100.000, Anda bisa meraih 1 miliar dengan 17 tahun. 3 tahun lebih cepat. Bapak, tapi masih puluhan tahun. Iya. Inilah investasi yang sudah ada datanya dan sudah lama. Saham di Indonesia 1970 sekian. Di Amerika tahun 1890 pun sudah ada indeksnya. Emas sudah berabad-abad yang lalu. Dolar jelas lebih kuat secara mata uang karena hard currency dibandingkan rupiah. Anda mau melihat apa yang lebih kuat daripada ini yang melihat 20-30 tahun kemudian masih ada? Tentunya 4 ini mungkin menjadi pilihan buat Anda. So, apa yang terakhir? Yang terakhir kita geser ke cryptocurrency. Investasi cryptocurrency rata-rata dalam 1 tahun bila Anda menabungkan 1 juta berkala, maka dalam 12 bulan menghasilkan pertumbuhan 540%. Ini baru kayak orang menang jackpot, betul. Seperti terasa kayak money game, betul. Dengan data 2013 sampai 2020, beda dengan yang lain. Datanya 2006 sampai 2020. Kenapa? Karena cryptocurrency yang saya jadikan benchmark adalah Bitcoin. Bitcoin mulai dari 2008 ke 2009. White papernya baru ada 2008, baru ada di 2009. Jadi data yang sudah mulai terdeteksi dari 2013 sampai dengan 2020. Maka untuk 1 miliar Anda hanya perlu waktu 2,5 tahun.
dengan menyisihkan 1 juta per bulan ke cryptocurrency dalam kurung Bitcoin. Dan dengan setiap tahun Anda tambahkan investasi Anda 100.000, maka Anda bisa meraih 1 miliar kurang dari 2,5 tahun. Anda tiba-tiba ingin investasi kripto, bukan itu yang saya maksud. Anda punya 5 pilihan. Kalau Anda tiba-tiba langsung tancap gas pergi ke kripto, Anda sebenarnya kembali ke hukum sebelum 5 ini dijawab. Ingat, Anda hanya investasi sekali dan Anda tiba-tiba berhasil naik besar-besaran, Anda sebenarnya seperti orang melakukan lotre. Karena apa? Karena kaidah dari investasi adalah dilakukan berkala dalam satuan waktu yang cukup panjang. Ini terlalu pendek. Anda mau jadikan benchmark data ini boleh, tapi saya mungkin dapat mengatakan belum tentu di kemudian hari akan meledak-ledak seperti ini. Oke. Tips untuk orang yang konservatif, Anda menaruh sedikit uang pada yang besar untungnya. Kenapa? Besar untungnya, besar resikonya. Sedangkan bagi orang agresif, taruhlah sedikit uang pada yang kecil untungnya. Kenapa? Yang kecil untungnya adalah kecil resikonya. Orang agresif siap dengan untung yang besar. Berarti harus siap dengan resiko yang besar. Tips yang lain, semakin Anda punya usia muda yang besar resikonya, maka lebih diperbolehkan. Sudah menikah dan punya tanggungan, kurangilah yang beresiko. Sesuatu yang naik kencang akan kehabisan energi untuk naik lebih lagi atau turun kencang juga bisa. Jadi ketika Anda sudah melihat 5 cara untuk mengubah uang sederhana nilai 1 juta, tapi yang dilakukan secara berkali-kali, Anda sebenarnya selalu punya pilihan dari uang 1 juta itu. Apakah Anda akan geser ke tempat yang resikonya kencang, tapi Anda juga akan mendapatkan potensial profit yang besar, atau Anda akan pergi yang minim resikonya, tapi Anda siap untuk melihat kepastian bahwa dalam puluhan tahun tertentu akan menghasilkan uang Anda menjadi miliarder. Saya tidak pernah tahu Anda akan berada di mana, tapi menurut saya Anda bisa menggunakan kelima-limanya secara berimbang juga kan nggak salah. Kalau Anda tidak suka cryptocurrency, nggak ada yang suruh juga. Tapi yang lucu adalah Anda tidak suka cryptocurrency, Anda mencari di saham yang bisa menghasilkan untung terasa cryptocurrency. Menurut saya juga salah. Anda ingin cari orang yang jago tinju, tapi Anda pergi ke tempat taekwondo. Ya salah. Anda mau cari orang yang jago taekwondo, Anda pergi ke tempat tinju. Ya salah juga. Berarti kan Anda mencari sesuatu di tempat yang sebenarnya bukan tempatnya. Apakah ada orang yang jago tinju di tempat taekwondo? Bisa jadi ada. Tapi Anda salah taruh tempat seleksi kan. Yang saya gunakan adalah indeks harga saham. Ketika indeks harga saham gabungan secara rata-rata 12,5%, masuk akal atau tidak ada sebuah saham yang bisa menghasilkan 700%? Ada, always ada. Tapi apakah itu menjadi sesuatu di tempat yang tepat? Apakah ada abnormal ini yang menjadi sesuatu yang beresiko tinggi buat Anda? Otomatis akan menjadi resiko tinggi juga. Akhirnya tempatnya salah. Gitu, oke? Di akhir kata, saya ucapkan Anda semoga bisa menjadi orang yang lebih bijak secara keuangan dari hari ke hari. Tempatkan uang Anda untuk kebutuhan hari ini dan untuk kebutuhan masa depan. Ingat, kebutuhan masa depan adalah akibat daripada komitmen Anda hari ini. Dan hari ini Anda ada juga diakibatkan karena komitmen Anda hari ini. Orang yang selalu fokus kepada masa kini melupakan masa depan. Akhirnya masa depannya bermasalah. Orang yang selalu fokus pada masa depan hari ini acak-acakan. So, menjadi seimbang adalah suatu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Semoga selalu bermanfaat. Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Dan setiap bulan termasuk bulan Mei 2021 pun tim saya memiliki kelas yang bisa Anda ikuti. Anda bisa mengikuti asset planning class di mana strategi bagaimana caranya Anda merencanakan passive income buat diri Anda, buat keluarga Anda. Anda bisa ikuti kelas ini, asset planning class. Kelasnya 1 hari full. Ada juga sesi diskusi dengan saya. Anda juga bisa mengikuti trading camp, di mana trading camp adalah analisis teknikal. Anda bisa belajar analisis teknikal bersama saya dan tim saya, di mana analisis teknikal yang Anda lakukan bisa Anda gunakan untuk cryptocurrency, untuk saham, untuk forex, untuk options US market, untuk US stock market. Anda bisa gunakan, ataupun Anda bisa mengikuti fundamental class, di mana fundamental class untuk Anda bisa mempelajari analisa laporan keuangan dan juga melakukan valuasi daripada nilai daripada perusahaan yang dibandingkan dengan harga pada saat itu. Anda bisa daftar di 0852 882 6187. Sekali lagi 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Dadah. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube.
RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.